Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan tugas dari mata kuliah keamanan sistem dan cyber dengan kelas 4271 dengan dosen Khairul Umam MKOM. Tugas di sini yaitu simulasi serangan MITM. Dengan kelompok 3 beranggotakan yang pertama Saya dari Cicaksono A11 2022 1417. Saya Agung Nugroho dengan NIM A11 2022 14125. dan saya Rayhan Ulih Baran Priangga dengan NIM A11 2022 14131. Saya Zaki Ikman Gani dengan NIM A11 2022 14134. Saya Heran Isabella Krisanti, NIM A11 2022 14786. Serangan MITM. Serangan man in the middle MITM adalah untuk penyadapan siber di mana pelaku kejahatan menyusup ke dalam percakapan antara dua pihak dan menyadap data melalui sistem terpercaya yang telah disusupi. Sasarannya seringkali adalah kekayaan intelektual atau informasi fidusia. Penyerangan MITM juga akan menggunakan malware untuk membuka saluran komunikasi dengan harapan menciptakan mesin zombie atau membangun jaringan luas dari sistem yang terkompromikan. Serangan man in the middle dapat digunakan sebagai jalan masuk ke sistem untuk menjalankan ancaman persisten tingkat lanjut APT. Virtualisasi yang digunakan VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi open source yang dikembangkan oleh Oracle. Ini memungkinkan pengguna untuk menjalani beberapa sistem operasi secara bersamaan di dalam satu mesin fisik. Dengan VirtualBox, pengguna dapat membuat dan mengelola mesin virtual yang berfungsi seperti komputer terpisah dengan sistem operasi dan perangkat keras virtual. Untuk yang ketiga, virtual machine. Pertama, Windows atau klien. Fungsi bertindak sebagai pengguna atau korban yang mengakses layanan di server. Peran mengirim data seperti login dan kata sandi ke server dan menjadi target serangan MITM, di mana komunikasinya dicatat atau dimodifikasi oleh penyerangan. Kedua, Ubuntu atau server. Fungsinya menyediakan layanan yang diakses oleh klien seperti web server atau API. Perannya menjawab pertanyaan dari klien dan komunikasinya dengan klien menjadi sasaran penyerangan MITM untuk pencurian atau perubahan data. Untuk yang ketiga, Kali Linux atau attacker fungsinya melakukan serangan MITM dengan menyusup ke komunikasi antara klien dan server. Perannya menjalankan serangan APR, ARP, spoofing, atau DNS spoofing untuk memanipulasi jaringan dan mencuri data atau memodifikasi lalu lintas menggunakan alat seperti Ethergap, atau Wireshark. Yang kita gunakan adalah Ubuntu desktop yang berguna sebagai server, Windows sebagai klien, dan Kali Linux sebagai penyerang. Yang pertama, buka Ubuntu. Di dalam Ubuntu sudah diinstal web server Apache, MySQL, PHP, dan juga sudah buat login page sederhana.
Kita cek Apache dengan mengetik sistem ctl status Apache 2. Nah, Apache sudah bisa. Selanjutnya kita cek cek MySQL dengan mengetik sistem ctl status MySQL. Nah, sudah ada Nah, Apache sudah bisa. Selanjutnya kita cek MySQL dengan mengetik maaf sebelum lalu kita buka login page sederhana yaitu localhost atau login.php. Kita cek Apache dengan mengetik sistem mctl status Apache 2. Nah, Apache sudah bisa. Selanjutnya kita cek MySQL dengan mengetik sistem ctl status MySQL. Nah, sudah ada 2 service. Lalu kita buka login page sederhana yaitu localhost atau login.php. Jangan lupa kita cek IP-nya dulu dengan buka terminal, ketik IP addr show. Untuk di prakteknya, user dari Windows akan mengakses login, lalu data login yang dikirim ke server akan kita ambil menggunakan Kali Linux yang sudah ada Etherchap-nya. Selanjutnya kita buka Windows, lalu kita buka browser, lalu ketik IP Ubuntu Server tadi, lalu /login.php. Nah, nanti user akan login melalui ini dan nanti akan kita serang menggunakan teknik MITM. Lalu kita cek dulu untuk IP dan juga ARP di Windows. Kita buka CMD lalu ketik ipconfig. Nah, ini sudah keluar IP-nya. Lalu kita lihat ARP-nya untuk melihat kondisi sebelum ada serangan. Kita lihat untuk MAC address Ubuntu ketik ARP ini A. Nah, MAC address-nya adalah 1A strip AF. Nah, nanti setelah diserang Kali Linux akan memanipulasi MAC address-nya. Lalu kita mulai simulasinya. Baik, setelah kita sudah tahu tadi
IP masing-masing dari em, Windows, client, server dari Ubuntu. Selanjutnya kita langsung buka aja Kali Linux. Ini untuk share-nya saya ganti dulu Kali Linux. Ya, kita ganti ke Kali Linux. Ini udah berubah ya Kali Linux-nya ya. Kita login dulu, masuk password. Oke, em, kita buka Ethercap. Jadi di Kali Linux kita install dulu yang namanya Ethercap. Ethercap Graphical ya. Masukkan password Kali Linux-nya. Oke. Ini kita enablekan aja lalu centang. Nah, ini sudah terbuka Ethercap-nya. Terus selanjutnya adalah kita akan melakukan scanning host yang terbuka ya. Kita scanning dulu. Ini dia lagi scanning. Nah, one host, cuma one host. Kita lihat di listnya, ini yang, oh masih titik 1 ya. Kita coba ping ke yang server tadi. Servernya adalah 192.168.3 eh .1.3. Kita ping, sorry, pingnya lupa. Ping, kita ping, oh unreachable. Di pause dulu jar. Unreachable. Oke, baik, kita coba lagi. Kita ping lagi. Oke, sudah bisa. Kita scan lagi tadi di Ethercap-nya. Ethercap. Ethercap. Cap. Kita scanning lagi. Kita scan dengan klik tombol itu. 3 host ya. Kita lihat hostnya apa aja. Ini ada 192.168.1.1. Ini adalah tadi dari Windows. Lalu ini adalah dari Ubuntu-nya atau server. Kita add to target 1 yang eh, Windows. Lalu yang ini kita add to target 2. Sudah. Lalu kita buka target, current target. Nah, ini udah ada. Oke. Tinggal setelah ini kita pilih yang MITM. Kita start ya. Setelah ini kita start, akan kita start. Nah, ini sudah start ya. Setelah itu kita buka lagi Windows-nya. Kita buka Windows, kita masuk ke yang tadi. Nanti jika ini berhasil, maka username dan password yang diklik oleh user akan terbaca oleh Kali Linux. Kita login. Nah, dispatch is working karena kami tidak membuat page untuk setelah login ya. Selanjutnya kita buka Kali Linux-nya. Nah, ini sudah terbaca username Fajar, password keren. Jadi username-nya Fajar, passwordnya keren. Seperti itu. Untuk ini user sudah ada di dalam database yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan testing yang kedua. Ini testing yang pertama sudah berhasil. Kita laksanakan testing yang kedua, kita menggunakan FileZilla. FileZilla yang sudah diinstal di Windows tadi. Di Windows, kita masukkan hostname-nya 192.168.1.3. Kita menggunakan usernya admin yang bisa mengakses FTP, passwordnya admin 123. Karena FTP kita gunakan port 21. Ya, tinggal kita klik enter. Seharusnya di sini muncul kalau berhasil. Belum muncul.
Disconnect from server. Connecting. Jar. Stop sih, Jar. Stop, Jar. Nah, baru ini baru bisa ya. Baru